Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Padmarini. Saya telah mengikuti pelatihan dari PTWL dan Skill mengenai coaching, terapi, dan juga konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video berupa rangkuman atau resum daripada materi terkait dengan konseling, terapi, dan juga coaching yang telah diberikan oleh coach-coach PTWL dan Skill yang sangat-sangat hebat. Yang pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu yaitu mengenai konseling. Ternyata di dalam konseling itu ada beberapa skill atau keterampilan yang perlu dikuasai oleh konselor sendiri untuk menghadapi konselinya. Keterampilan-keterampilan itu ada yang pertama mengenai penguasaan teori atau pendekatan konseling itu sendiri, lalu yang kedua ada keterampilan berpikir atau mind skills, dan yang ketiga ada keterampilan dasar dari komunikasi. Karena dalam konseling itu sendiri diperlukan komunikasi yang baik antara konselor dan juga konselingnya. Selain itu juga ada beberapa keterampilan dasar konseling yang sangat-sangat dibutuhkan oleh konselor. Di antaranya yaitu ada attending, di mana kita perlu untuk active listening agar konseli ini merasa bahwa ceritanya itu didengarkan oleh kita sebagai konselor. Lalu yang kedua ada opening, yaitu cara membangun hubungan yang baik agar konseli itu bisa trust atau percaya kepada konselor dan bisa memberikan cerita yang jujur dan juga terbuka. Lalu setelah itu ada structuring, di mana di sini itu di dalamnya ada waktu, masalah, dan juga tindakan. Yang selanjutnya ada paraphrasing, yaitu mengulang dengan bahasa konselor agar konseli itu merasa bahwa ceritanya didengar dan dipahami oleh konselornya sendiri. Lalu ada reflecting of feeling atau empathizing, yang dimana ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh semua konselor pada saat pelaksanaan konseling, dimana nanti konselor sendiri akan memantulkan atau merefleksikan perasaan dari konselinya itu. Lalu selanjutnya ada clarifying atau mengklarifikasi apakah yang ditangkap oleh konselor ini benar dengan yang dirasakan oleh konseli. Lalu selanjutnya tentunya ada questioning, di mana kita akan memberikan pertanyaan sebagai konselor kepada konseli. Pertanyaan tersebut sebaiknya pertanyaan yang terbuka. Selanjutnya ada skill confrontation atau konfrontasi. Selanjutnya juga ada reframing atau membikai sudut pandang konseli, dan ada reassuring, di mana penguatan, memberikan penguatan kepada konseli, dan summary atau kesimpulan, di mana konselor ini memberikan kesimpulan atas pernyataan, cerita, atau mungkin perasaan daripada konseli itu. Dan yang terakhir yaitu termination, di mana pengakhiran. Konselor juga perlu untuk menegaskan kembali bahwa sesinya telah berakhir, lalu akan melakukan apa ke depannya kepada konseli ini. Dalam pelatihan ini juga saya dibekali oleh cara untuk memberikan konseling secara realita dengan alur pelaksanaan konseling realita, yaitu ada W, D, E, P, di mana W-nya itu wants, eksplorasi quality word counseling, di mana adanya keinginan, kebutuhan, persepsi, dan tingkat komitmen daripada konseli itu sendiri. Lalu D yaitu direction and doing, yang dimana ada arah dan tindakan konseli berkaitan dengan upaya yang telah dan arah yang akan nantinya dilakukan oleh konseli itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu E, ada evaluation, evaluasi diri konseli, evaluasi keinginan, dan juga komitmen terhadap tujuan yang dimiliki. Lalu yang terakhir P yaitu untuk planning dan komitmen, di mana perencanaan baru dan komitmen konseli untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam konseling itu sendiri nanti memungkinkan adanya pembuatan rencana atau to-do list yang akan dilakukan oleh konseli. Maka dari itu, kriteria yang baik untuk sebuah rencana adalah pertama, simple, sederhana dan mudah dipahami oleh konseli. Yang kedua, attainable, di mana bisa dilakukan dan secara realistis bisa untuk dikerjakan. Yang ketiga ada measurable, di mana dapat diukur. Yang selanjutnya ada immediate and involved, atau segera dilaksanakan dan terlibat aktif konselinya sendiri dalam pelaksanaan tersebut. Dan ada control by planner, diinginkan klien atau konseli karena akan membawa perubahan konseli itu ke depannya seperti apa. Dan yang selanjutnya ada committed to, di mana adanya tanggung jawab konseli untuk melakukan rencana tersebut. Dan yang terakhir yaitu continuously done, yang dimana kita bisa memprediksi sebagai konselor hal itu tuh dapat diulang secara konsisten oleh konselingnya itu sendiri. Oke, setelah itu kita akan pindah ke coaching, di mana coaching itu sendiri adalah
memfasilitasi orang atau tim untuk berpikir lebih jernih, luas, dan juga kreatif sehingga setiap orang itu mampu memberdayakan potensi diri mereka dan orang di sekitarnya untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam pelatihan Well Done Skill kemarin, saya juga belajar mengenai apa sih perbedaan antara coaching, mentoring, training, counseling, dan mungkin adanya consulting. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa coaching itu membantu orang untuk berpikir lebih jernih, luas, dan kreatif, yang dimana keberhasilannya itu ditentukan menemukan aha momennya gitu. Jadi mendapatkan insight-nya. Nah, biasanya coaching itu dilakukan dengan peserta jumlahnya 1-6 orang. Selanjutnya ada mentoring. Apa sih perbedaannya dengan coaching gitu ya? Mentoring itu membantu orang untuk menguasai skill set agar dapat mencapai goals yang diinginkan. Tercapainya keberhasilan itu dapat terukur di mana mereka bisa mencapai goals atau tujuannya. Pesertanya itu biasanya lebih banyak, 1-10 orang. Selanjutnya ada training. Training itu bagaimana membantu orang untuk menguasai skill tertentu agar bisa menyelesaikan pekerjaan tertentu. Keberhasilannya juga diukur dari bisa melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Nah, pesertanya ini lebih banyak lagi, yaitu 1-20 orang. Untuk konseling, ini yang paling sering sulit untuk dibedakan antara coaching dan konseling gitu ya. Kalau untuk konseling sendiri di sini yaitu tujuannya membantu orang untuk lepas dari hambatan mental dari masa lalu. Jadi kita menggali masa lalu klien atau konselingnya gitu ya. Lalu membuatnya untuk berkembang atau memungkinkan konselingnya bisa memanfaatkan kemampuannya untuk berkembang di masa depan. Keberhasilannya itu diukur oleh stabil secara mental. Biasanya peserta konseling itu 1-2 orang, itu kurang lebih. Nah, selanjutnya ada consulting. Consulting itu tujuannya membantu orang untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Keberhasilannya yaitu ya masalahnya terselesaikan. Biasanya pesertanya juga 1-3 orang kurang lebih. Memang definisi-definisi yang saya sebutkan ini masih sangat sulit untuk dibedakan antara satu sama yang lain, tetapi mungkin jika nanti saudara bisa melihat prakteknya secara langsung, baru saudara mampu untuk membedakan antara mentoring, coaching, training, counseling, dan consulting. Saya juga diberikan materi mengenai 5 hal yang dilakukan dalam coaching. Yang pertama ada mapping gitu, menentukan atau memetakan kondisi dari coachingnya itu sendiri gitu ya. Lalu yang kedua dari framing, di mana merubah perspektif coaching, dan ada moving, yaitu menggerakkan mental coaching ke arah yang lebih baik untuk kedepannya, dan ada charging, membantu coaching untuk menambah energi positif, dan yang terakhir ada sharing, membagikan pengetahuan yang diperlukan oleh coach. Selain itu juga yang perlu diperhatikan oleh coach untuk melaksanakan coaching adalah adanya pemikiran mindful atau mindful thinking daripada coachnya itu sendiri untuk bisa melaksanakan coachingnya dengan baik. Nah, untuk 2 materi sebelumnya itu kan antara coaching ataupun counseling, semuanya itu berawal dari permasalahan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Yang kita ketahui di mana selama kita hidup, kita tidak akan terlepas dari stresor-stresor yang ada di dalam hidup kita, mau itu stres yang kecil maupun sampai yang besar. Maka dari itu, di materi selanjutnya saya diberikan pembekalan atau pelatihan mengenai self management untuk mengatasi stres. Bagaimana cara kita untuk menangani stres tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Saya diberikan materi mengenai terapi-terapi yang dapat kita lakukan. Salah satunya itu dengan mindful breathing, di mana kita melakukan teknik relaksasi pernafasan yang telah diajarkan. Lalu setelah itu juga ada caranya untuk memberikan afirmasi-afirmasi positif terhadap diri kita, terhadap apa yang telah kita lakukan, dan terhadap apa yang telah kita hadapi. Setelah itu juga kita bisa melakukan dengan cara healing, yang dimana cara untuk healingnya itu kita bisa mensyukuri apa yang telah terjadi, apa yang kita miliki, dan apa yang kita telah lakukan gitu. Pada penyampaian materi terapi ini, saya sangat beruntung sekali karena mendapatkan coach yang
memberikan praktek secara langsung bagaimana cara melakukan mindful breathing, bagaimana cara kita untuk bersyukur, healing, dan memberikan afirmasi positif terhadap diri kita dan terhadap apa yang kita rasakan. Sehingga saya bisa belajar lebih banyak mengenai cara untuk menangani stres dengan self-management. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.